Oh Bu, ngerti ya. Baik Bu, saya perkenalkan, nama saya Dila Dindin. Ibu gimana? Ada keluhannya Pak? Atau apa yang nggak ada, mau KB. Oh, mau KB ya Biar Bu? nggak punya anak. Oh ya, KB berapa bulan Bu? KB 3 bulan. Oh, KB 3 bulan. Oke. Baik, sebelumnya saya akan memberitahu Ibu untuk memberikan pendidikan kesehatan tentang kehamilan tidak diinginkan gitu ya Bu. Oke. Ibu pernah mendengar apa itu kehamilan tidak diinginkan? Belum. Oh belum ya. Oke. Jadi kehamilan tidak diinginkan yaitu kehamilan yang tidak dikehendaki, baik karena waktu yang tidak tepat atau memang tidak diinginkan gitu ya Bu. Lalu kehamilan yang tidak diinginkan karena gagal KB itu juga bisa Bu. Itu artinya bahwa kehamilan ini terjadi pada perempuan yang telah menikah karena terjadi kegagalan metode pemakaian penggunaan alat kontrasepsi. Itu ya Bu. Selanjutnya alasan biasanya pasangan suami istri yang tidak menerima menolak kehamilan ini yaitu pertama karena tidak sesuai dengan perencanaan, kemudian waktunya terlalu cepat dan tidak sesuai dengan kondisi. Yang kedua, jarak kehamilan terlalu dekat gitu ya Bu dengan kelahiran yang terakhir gitu. Kemudian usia pasangan suami istri, jumlah anak yang banyak, perhitungan masa subur yang salah, riwayat penyakit, dan terakhir faktor ekonomi dan sosial gitu Bu. Kemudian penyebab gagal KB, yang pertama kontrasepsi itu efektivitasnya tidak 100% ya Bu. Kemudian tidak mengikuti petunjuk pemakaian atau penggunaan alat kontrasepsi. Selanjutnya penggunaan kontrasepsi yang tidak konsisten dan berganti-ganti. Kemudian perhitungan masa subur yang salah. Selanjutnya penggunaan kondom yang bocor. Itu ya Bu. Kenapa kontrasepsi tidak 100% efektif? Yang pertama bahwa kontrasepsi perlu dipahami alat metode yang digunakan untuk mencegah kehamilan yang mempunyai kekurangan bahkan kegagalan serta tingkat efektivitasnya tidak bisa 100%. Selanjutnya pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan karena gagal KB. Yang pertama pencegahannya Bu, meningkatkan edukasi tentang kontrasepsi yang didapat dari konseling. Kemudian dengan tenaga kesehatan terutama bidan atau dokter ya Bu. Selanjutnya konseling KB dilakukan oleh pasangan suami istri, bukan hanya salah satu, jadi konselingnya harus dua-duanya Bu, suami dan istri begitu ya. Kemudian memilih kontrasepsi yang menyesuaikan kondisi pasangan suami istri, terutama kalau misalnya ada masalah kesehatan pada ibu. Soalnya kan biasanya ibu yang menggunakan kontrasepsi, kalau suami biasanya itu memakai kondom atau MOP gitu ya Bu. Jadi kontrasepsinya jangka panjang. Kemudian solusi jika terjadi kehamilan tidak diinginkan karena gagal KB. Yang pertama ya pasti meneruskan kehamilan itu tersebut ya Bu. Kemudian jika terdapat masalah kesehatan pada ibu, konsultasikan dengan tenaga kesehatan bidan atau dokter. Yang terakhir, merencanakan pemakaian alat kontrasepsi yang tepat dengan keadaan atau kondisi ibu. Itu Ibu ya. Apakah Ibu mengerti dengan penjelasan saya? Jika Ibu sudah mengerti, bisakah Ibu menjelaskan sedikit saja apa yang Ibu tangkap dari penjelasan saya tadi? KB itu adalah untuk menunda kehamilan, jarak anak pertama dan anak kedua terlalu dekat. Kemudian kalau saya sebenarnya itu yang kedua ekonomi pasti itu aja. Ya, tidak banyak anak. Oh iya. Baik Ibu, saya akan menuliskan apa namanya nama Ibu, yang kebetulan saya ini saya tuliskan ini Ibu. Ibu, ya. Setelah melakukan konseling, kita lakukan pendokumentasian. Sekian video dari saya, terima kasih.